kejauhan nggak? Ada sih. Suara audio. Aman sih. Lu berapa lama sih di sini? Tahun. Hampir. Hampir 2 tahun. Lang, coba sekalian nyalain Lang. Apa? Tethering lu. Tuh, boleh. Kalau gua Lepas bajunya bego, Jaki. Pas baju. Gue boleh pakai baju bego. Di sini Bego lu diomelin lu tuh. Gak jelas anjing si Jaki lihat tuh. Goblok banget dah. Wih. Pakai baju. habis pakai baju. Enggak lu. Bajunya udah basah. Dingin. Bajunya udah basah, jalan setengah. Si goblok. ayo. Ya udah, emang udah dari tadi nih. Oh, udah. Udah ngerekam. Udah ngerekam Ayo, dari open. tadi. Ngapain open udah. Halo Gampang sih. semuanya. Lu berapa? Udah 2 tahun saya sih. 1,5 tahun. Setengah tahun. Berarti dari zaman lu apa? Lu sempet di Hollywood nggak sih? Gue pindah ke sini malah pas mau masuk Hollywood lagi. Lah iya. Cuma nggak jadi. Lah pas di zamannya si Hollywood itu. Enggak begitu juga, brengsek. Enggak rese banget. Pas zaman Hollywood belum. Belum di Belum. pas di Hollywood belum di sini. Belum. Kalau si Hollywood kan si Fahri itu. Fahri. Zamannya. Oh berarti dulu si Odeng juga berarti di Hollywood gue ya? Dulu kan? Enggak lah. Ah, bukannya Odeng Hollywood gue? Malah gue masih Odeng mau masuk barengan, cuma nggak jadi gue. Oh gitu, gue kira tuh memang lu dari dulu karena si Fahri itu di Hollywood, lu juga kayak perkontenan gitu, lu Oh, juga. Enggak. Tapi kerjasamanya sama anak-anak Hollywood mah ada Dulu. dulu. Itu apa konten-konten gitu? Ya project ke band lebih ke band. Lebih ke band apaan aja? Lah Lestro sama siapa nih? Lah emang iya ya? Paling kan Oh iya bener ya. Tapi sama lookbook brand gitu. tapi lu tuh kenapa pada akhirnya lu tuh malah ke urusan digital gini sih? Maksudnya? Iya maksudnya dulunya kan setahu gue lu iya cuma kayak lu acara kedai 9 ya dulu ya kedai 9. Kedai 9 lu kayak lebih aktif bikin acara deh dulu deh. Malah kalau bilang untuk sekarang mau baik lagi mana nih untuk bikin event acara gigs gitu dari si gudang. Apa? Iya maksudnya kalau dibilang lu ke digital kan emang gua emang digital kan gua desain gua video gitu kan. Oh apa gue yang nggak ngikutin perkembangan lu ya? Maksudnya setahu gue kan ya karena mungkin gue dulu pas main sama si Odeng itu kan Gua kan masih naik beca. Balik sekolah. Iya. Masih SD anjing. Maksudnya zaman gue main sama Odeng aja, kalau si Odeng itu kan emang udah kayak dari dulu tuh fokusnya nyablon kayak gitu kan. Nyablon ngeband tuh dia tuh. Nah, lo itu mungkin gue keskip dan gue taunya malah tiba-tiba lu ngerjain projectnya siapa? Drummernya Olive. Live. Nah, tiba-tiba lu ngerjain projectan itu. Nah itu gue di Live baru belajar desain. Oh iya. Jadi gue masuk Live itu karena gue buatin foto and fit tanpa gue sengaja, terus di notice sama si Aldi Oh iya. gitu. Itu 2017. Tapi lu punya irisan nggak? Maksudnya punya irisan? Lu pernah- Enggak kenal. Oh iya. Gue malah kan party dog bro. Serius bro. Lu tai. Gak Iya. mungkin. Gue kedahsyat pagi-pagi nonton Kiwi. Tai ya. Demi. Makanya pas di notice di Aldi, kalau cewek lah gue grupisnya Piwi lah. Oke, lu bikin iseng-iseng itu. Terus bikin iseng-iseng itu. Notice sama Aldi, diajak ketemu ya akhirnya gue kerja tuh di Live 2017 di Haji Ambas. Itu di mana sih? Emang Tapi gue pernah lihat tokonya tuh di ini. wah bangsat pelan-pelan Gokil, anjing ya. goblok.
Di sebelah sana berenangnya, Cok. Weh, tokonya tuh bukan yang di jalan Ciputat dekat apa jalan panjang Ciputat sih apa sih namanya tuh Fatmawati ya? Iya dekat situ ya. Itu aja yang di dalam iya yang di dalam Studio Beach Space. iya 2017 lu itu udah in house berarti, Gue seminggu 2 kali apa. tapi lu udah kerja Tapi gitu kan? udah kerja, cuma gue juga ngerjain proyekan lain kayak si yang sampai sekarang kayak si Cuts gitu. Oh Cuma emang gue baru belajar aja. Nah akhirnya gue tekunin sampai sekarang gitu. dan nggak lama juga kan siapa ya? Tuan 13 dulu bisa Kalau 13 tuh lama, abis itu duluan mana Tuan 13 atau si live. Live dulu Itu yang live yang apa? si Jaki goblok berenangnya tolol banget tuh, maksud gue bisa santai gak sih tolol banget tuh dia tuh jadi manusia deh. Si live yang viral itu yang polka, tau nggak? Yang satu set polka dot itu. Bahasa bangsat sih liat tuh apa Yang Jakarta Crush dulu kan dia tuh viral tuh yang satu set, yang hoodie sama yang satu set tuh yang polka dot itu loh. oh ya tahu Nah itu gua masih ngerjain live itu. lu di live ngerjainnya tetap si digital aja atau lu ngerambah ke desain? Desain gua. Enggak, gua kayak desain flyer gua gitu-gitu. Oh, Konten-konten. Tapi kayak Kalau t-shirt untuk desain t-shirt bukan gua, ada lagi orang. oh beda lagi. Beda. Nah, berarti dari si live itu kan 13 langsung. Enggak, Apa dari live gua Bukan goblok nih. Ini kaki goblok. dari live tuh gua freelance design dulu. Brand-brand Tangerang. Apa aja lu? Gua dulu itu banyak sih mana nih, Cuts, Riven, banyak lah. 7-8 lah. 7 sampai 8. Kalau itu baru buat teaser untuk grafik desainnya. Pantes banyak duit lu. Dulu. Dulu. Kita dulu lu ngerjain 7 sampai 8 bulan. 7-8 di luar live ya. Oke, berarti hitungan matematikanya adalah lu nggak putus tuh saya 2 digit nih nggak putus dia. Alhamdulillah. Makanya enakan dulu. Kenapa? Banyak duit gua. Tapi kenapa lu sekarang bilang dikit? Karena apa? Udah kepusingan gua sekarang. Banyak yang gua urusin. Kayak banyak yang gua urusin tuh kayak sekarang gua lagi si gudang aktif lagi banget. Ngurus bapak-bapak itu es krinse. Ya. Ngurus itu tuh orang manusia batu. Gua juga lagi host di ada DJ gitulah. Anjing gua jadi ngurus DJ, Bro. DJ gue host di DJ kayak sekolah DJ gitu. Apa sekolah DJ maksudnya? Ada gua lagi ngerjain. Lu yang main atau? Enggak, gua yang kayak bikin flyer si talent, gua yang bikin flyer gitu. Oh, oke. Tetap di Tetap digital. digital lah. Nah, terus Cuts masih gua. Terus apa ya? Terus gua masih kayak komunitas masih gua bantu komunitas kayak PAM gitu. oh ya, paham. Dan Philhack juga kan Philhack lagi gua. lagi lo pegang juga tuh Philhack tuh. Philhack band lu juga Les Trupal udah 7 bulan tuh ya nggak jadi Les Trupal. Terus apa mau sama stop kontak ntar. Kontak mau ada yang misal kontak. Sama Starlit juga masih ada lagi. Tapi kalau misalkan gue kadang suka tarik mundur gitu tarik mundur nih. Zaman lu bocah gitu. Maksudnya kan ya lu bocah ya kayak cuma main. Lu kenapa pada akhirnya lu bisa punya ketertarikan untuk kerana ini Sa? Apa gua sih sebenarnya? Gara-gara si tua bangka itu. Iya. Iya. Lu ngeliatnya karena apa? Kayak apa ya? Kerennya sih Bang ini orang ngedesain tuh ya menurut gua. Keren aja. Terus kayak
apa ya, emang udah ini aja kali ya, kayak si Odeng ngeband gue ngeband, Odeng desain gue desain gitu-gitulah. Cuma emang awal mah gue ngikutnya ke dia. Lu belajar ngeband kapan? Apa? Belajar punya band. Punya band SMP kayaknya. SMP. Cuma sekali manggung terus bubar. Senang dong. Enggak jelas. Iya. Terus gua bikin band lagi ada pas di Kedai 9 itu kan gua megang acara, venue itu ya. Jadi gua kalau ada yang bikin acara, band gua harus main. Jadi gue staff. Gitu. Nepotisme Itu bangsa. iya. Nah, Sa, Ah, berarti lu secara nggak langsung tuh lu akrab juga ya sama si Odeng ya? akrab. Akrab deket ya? Lu deket. Kan gua punya band tabik sama dia. Tuh Tobik itu isinya gua sama dia doang berdua. Kalian additional aja. Oh jadi project kita bikin adalah otaknya ya lu berdua aja gitu. Karena biar nggak ribet. Sama kayaknya ada yang pada nggak bisa ada ngikutin gua sama dia berdua. Batu bro. Nggak ada bisa. Tapi sebatu-batunya Odeng tetap kalah banget sama lu pas acara kemarin. Iya betul. Nggak ada. Gua baru kali ini anjing ngelihat Odeng di acara gudang atau lu bikin acara tuh. Di situ doang gue ngeliat Odeng tuh nggak mabuk sama sekali. Iya. Nggak hangover. Yang udah tidur biasanya hilang. Makanya biasanya gua kan yang begitu Bang Nandi. Ah, Lebih ke gua yang gua bikin acara, gua nggak bisa nikmatin acara gitu. Jadi gua jam 8 tuh udah tidur gitu. Makanya untuk acara kemarin supaya anak-anak si gudang itu bisa gimana ya, bisa menjaga tanggung jawabnya, makanya gua tuh nggak ngelakuin hal yang kayak begitu gitu. tapi lu sama si anak gudang atau sama si WM ini memang lu deket atau memang gimana sih? Deket itu anak-anak yang emang udah lama gitu loh. Cuma kan kemarin tuh sempet pada off gitulah ya, cuma gue doang sendiri. Kayak gue ngerjain Celestial tuh bawa bendera gudang tuh gue sendiri gitu. Cuma kalau sekarang ini anak-anaknya lebih udah mau gitu membantu gue lagi gitu. Dengan terus si WM itu kan, si WM tuh sebenarnya lebih duluan dari gudang. Oke. Dan itu isinya yang kayak bekomuk gitu-gitu. Nah sekarang itu si WM ada regenerasinya tuh. Ada regenerasinya. Mau diisi lagi? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Indonesia merdeka. Kayak nih Jaki sekarang dia ngebantu gudang Iya. lagi dia. Maksudnya Terakhir tuh kita AFAP berapa ya, Jaki di studio Jogja tuh AFAP berapa sih? Pak AFAP 3 lah. Jogja sih ada Ada yang nice. enggak anjing itu Ada Afrenal Bingo. Bastard, Cok. mabuk kagak nuang-nuangin ciu doang anjing. Cinta cium pantai. Bodo amat bang. Itu AFAP 3. 3 ya. Studio bau bangsat. Aromaterapi. Yang habis itu kita nggak bisa Bang bikin lagi di lu situ. kalau nggak buci bawa lemari. Itu kayak salah satunya Jaki tuh udah baik lagi di gudang ngebantu gua gitu. Oh, tapi dulunya si Jaki juga Gudang. sempat ada. Ada. Siapa sih anak-anak yang nggak pernah di gudang Bang Nani? Lu pun juga kan pernah. Ya, gua Mau pernah. siapa Dari lagi? sablonan dulu kan. Iya, Konveksi. dari sablonan. Kalau gua dulu tuh zaman ini zamannya sepatu wara awal-awal. Karena dulu gua malah runutannya sebenarnya karena empo gua teman sama empo lu. Oh iya. Gitu. Kita tetangga juga ya dulu sempat Nah, ya. akhirnya kan kontrak tuh gua di Nusa Dua tuh. Sebelah-sebelahan ya. Sampai akhirnya gue jadi main sama Odeng. Nah disitulah tuh gue tuh sering dicetakin baju sama si apa flying Buttersis gitu. Lu sama dulu masih bocil ya kan. Nah si anak-anak gudang ini memang anak-anak WM atau anak si gudang ini memang basic kita teman kecil lu semua atau Teman kecil. memang anak-anak situ semua? Anak-anak itu semua. Makanya sebenarnya kalau kemarin gudang tuh bisa hilang dari kemarin gitu Bang Dani. Makanya itu gue kayak mempertahanin karena gue tahu kapasitas anak-anak itu loh. Gitu. Kadang juga ada yang mungkin ada yang nggak suka sama pendapat gue ya. Jadi kayak dia mundur gitu. Kalau untuk sekarang tuh gue udah kayak udah setelah lu benernya. Gue kayak ini acara mau tanggal berapa gitu setelah lu gitu. Kalau sekarang gue gitu, kalau dulu kan enggak. Kayak kemarin aja kesalahan gue pun kayak gue ngerasa sendiri ya acara setelah gue mau bikin acara
hari misalkan tanggal berapa itu udah setelah gue gitu. Gitu makanya gue tuh ngerasa sendirinya mungkin salah gue. Kalau sekarang kan gue udah oper kanak-kanak kayak kita jadi media partner gitu, udah ada yang jalan sekarang tanpa gue gitu. Terus kayak merchandise si gudang udah ada Jaki gitu, untuk desain udah ada Odeng, buat bikin deck udah ada yang lainnya lagi gitu. Udah ke struktur sih harusnya sekarang tuh lebih sekarang aman udah sih. udah lebih rapi ya, udah nggak yang dulu tuh kayak udah bikin acara udah berangkat. Iya, makanya kan gue dulu tuh sering ngomel-ngomel aja karena gue ngerasa sendiri aja gitu, nggak ada yang bantuin. Padahal emang orang itu emang lagi nggak bisa di tanggal segitu, cuma gue pengennya tanggal segitu gitu loh. Ada bukti. Jadi kerasa sendiri. Iya. Kayak gara-gara itu. Tapi acara 2 hari kemarin emang mauan gue ya, Jak. Ya. Kayak anak-anak nih gue mau bikin acara Wah, tapi 2 hari. yang gua demen apa dari acara kemarin ya? Kan terakhir si Memem kan prokes ya. Acara feel high. Acara viral. Menurut gua tuh Odeng aja, seorang Odeng tuh sampai kayak nurut anjing sama dia. Bangsat lu gua bilang. Maksud Tuh, gua tapi padahal di situ tuh di acara di hari H itu gue udah nggak ada campur tangan ya, Zaki. Kayak ketua tuh si Odeng sebenarnya, cuma emang kayaknya nggak bisa aja gitu. Tuh kayak si akhirnya ke Jaki semua. Udah kan Jaki berteman dengan ini apa acara polisi si Bobby, dia H-1 langsung ditelepon. iya, tapi menurut gua itu apa aja tuh ya kemarin? Afaf, karena Afaf tuh karena emang yang gue bilang gudang itu nggak ada orang lah, sisa gue sendiri. Afaf nggak bisa gue jalanin kalau emang nggak ada orang-orang itu gitu. Makanya kemarin kenapa gue ngadain 2 hari udah keskip 2 tahun apa 2 tahun kayaknya, karena itu kan acara tahunan kan. 2 terakhir tuh di Jogja. Dan itu di studio doang. Dan kan kali ini kan lu skalanya kan rada beda nih. Ada beda. Terus juga makanya pas si gudang kemarin gue sendirian itu gue ngadainnya di program lain gitulah. Program si gudang kan ada Bines Orlive, ada yang gue senang juga satu pas gue sendiri itu dibantu sama Pam, gue ngadain si Fridaya Mindroots itu. Freddy Mendes tuh apa? Itu untuk khusus reggae. Tapi lu sebenarnya sekarang ini di gudang tuh ada berapa ini sih? Ada berapa program sih? Ada Bines Orlive, Fridaya Mindroots, terus ada Hill October, Sumpek di Kota itu, Sumpek di Kota. Oh, Sumpek di Kota itu, bangsat lah, iya. mana nggak jalan-jalan lagi. Itu karena kan gue sendirian. Nggak jelas bangsat. Ini makanya. Kalau Oktober tuh apa? Itu untuk Konsepnya apa? Halloween. Oh, konsepnya Halloween. Maksudnya musiknya lebih ke Kemarin Halloween kan sempat di Jogja juga tuh hardcore. Oh gitu. Oh. Nah yang sampai ada pocong hijau mau mati, cosplay dia, si Arjun. Iya ngap dia. Akhirnya untuk tahun kemarin itu Hello Oktober itu DJ-DJan lah, karena abis bikin si Freddy Mindro sama si Pam, gua mau nyambung sama koneksi sama Pam gitu sampai bikin di Diama Space. Di Diama. Tapi konsepnya si Pernah karaoke digital ya, maksudnya. Terus juga gua itu ya karaoke. Terus juga lagi si gudang lagi nge-branding si Ekrinse gitu sih. Lagi nge-branding. Tadi apa aja? Kalau apa Friday Mindroots itu khusus reggae. Oke. Kalau Hello Oktober itu Kalau Friday Mindroots tuh reggae-nya tuh apa? Maksudnya lu kayak lu ngajak band-band reggae untuk perform di situ gitu, atau gua kira tuh Friday Mindroots itu tuh adalah kayak lu acara rutin tapi itu adalah tribute. Oh gitu. enggak, itu acara tahunan juga. Tapi itu gua khusus sama si Pam. Oh, oke. Jadi gua acara tahunan tuh ada 2 gitu. Kalau yang kalau si Bines Orlive itu buat all genre lah, kayak lu juga ngerasain main kan di Bines Orlive tuh si Les Roval gitu. Emang polisi lu mana ya? Bines ya? Bines Orlive sih itu Hardy. Oh iya ya. Iya. Makanya semua Gue hilang anjing sama lu, gak jelas tolong. kali itu boti. Berapa kali anjing goblok gojak. Punya gue kasih tenang aja udah. Kali itu Dikasih sama dia tapi hilang lagi sama dia bangsat ya. ya kalau gudang itu bagusnya bisa ngambil semua genre lah dengan disediain program si gudang. Nah, kalau si Friday berarti kan lebih ke si Reggae, full reggae. Nah, terus tadi ada apa lagi kan, ada Afab, ada Bines Orlive, ada Friday Mindroots, ada Oktober. Hello Oktober. Ya, terus Udah ada sih 4 tuh. empat doang. Berarti
si Oktober ini mah ya udah lu bebas aja kalau memang kali Oh, ini. itu mah bebas. Iya, maksudnya kali ini gue lagi Momennya mau bikin yang nggak mau terlalu ini, ya gue bikin musik digital aja kayak gitu, tinggal cari tempat. Walaupun gitu. bukan budaya kita ya Jaki Halloween ya. Iya nggak sih? Harus dirayain tetap nggak ada. Bukan budaya lu, kan budaya lu. Iblis semua hari-harinya juga iblis. Setan semua hari-hari. Apa acara yang di Jogja ya nggak jelas anjing itu. Yang mana? Ya itu yang pocong hijau. Tapi bagusnya juga kita kan selalu konsep mah dekorasi ada. Ada. Ya, tapi serunya adalah di setiap acara lu sampah itu terapi. Harus. Ya, karena lu mungkin concern ke sana kali ya. Kemarin sih yang rada kurang aja tuh kemarin tuh. Yang mana? Yang Di- apa 5 Karena mungkin di luar kali karena udah capek juga. Apa 5 2 hari? Karena Iya, mungkin 2 hari. lebar juga ya Iya, tempatnya, itu maksudnya sampah kan lumayan. kalau kita ngomongin kayak studio gig gitu kan ya cuma di situ-situ aja gitu. Maksudnya masih kayak masih bisa kepegang gitu loh. Ini aja. Wow. Nah, Kasihan. kalau lu kan nggak apa-apa nggak kelihatannya. Kelihatan tapi itu Ini udah di-record. udah. Dan ya lanjut tadi Ah, habis lanjut. sholat. Saya dari mana ya? Dari tadi. Ayo gue skip lagi. Apa sih tadi? WM. Bukan Bukan habis Apa. Sampah Jak. sampah. Iya. Maaf, lewat dari situ. Iya, Konsep lewat. Tapi- acara yang konsep gitu, misalnya dekorasi segala macam. Tapi di situ doang Bang Dani. Apa? Kita ngusir orang two-step pakai pilok dibakar. Di mana? Itu kacau Di tuh. Alfat. Di apa? Yang di Taman Sari. Iya. Iya, dia nyingkirin orang two-step tuh pakai Siapa? pilok. Tapi ngeri gak sih lu? Ngeri dia. Lu bangsat. Ngeri gak sih lu Jok, tiba-tiba meledak terus tangan lu hancur gitu. Oh, enggak apa-apa. Sebenarnya itu mau gue omelin ya, cuma udahlah, gue udah nggak mau ribet gitu. Sebenarnya bahaya ke muka orang loh. Iya bener. Hitamnya jangan ngajak-ngajak Gue tuh. sengaja daripada bahayain yang lain kan. Pintu tuh jebol. Itu Iya, pintu Lu jebol. ganti berapa sih itu? Jaknya ngurus. Berapa Jak? Segitulah. Berapa? Cepean dikinya dia minta segitu. Soalnya abis acara 2 hari berikutnya gua kesana nongkrong ngopi di apa di tema ya, tema kan jadinya. TMK. Terus gua ngeliat gua kayak wah gua liat udah rapi. Udah gue pasang. Udah kepasang. Pintunya yang itu. Iya, Kan udah Apa dibayar. kasur? sama Ganti. Ganti kasur. ganti. Tapi emang lebih Apa? kayaknya Rokok. kayunya baru deh. Baru, Kayaknya karena kasonya- ganti satu pintu deh. Iya, kasurnya ganti itu karena jebol di kasur. Ya Nah. nggak tahu dimintanya segitu ya udah kasih segitu. Itu makanya apa kemarin menurut gua gagal, cuma kata anak berhasil gitu lah. Tetaplah gua mah pasti ada kurangnya. Tapi itu lebih kalau ngomongin tiket lebih banyak di hari kedua ya ketimbang di hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Ah masa sih? Hmm. Bukan hari kedua ya? Hmm. Katanya ada yang Iya, hari kedua. Maksudnya Kalau hari pertama lebih tuh lebih rame. banyak free, lebih, lebih iya, kita lebih kasih banyak, free. lebih rame, lebih padat. Tapi beli tiketnya lebih kurang. Iya, betul. Gitu, jadi Karena kalau- di hari kedua tuh yang dapat media partner dengan gratis itu gua batasin jam 4 gitu. Karena kan yang main Ada tuh udah iya. serem-serem semua. Ada perubahan juga tuh dari jam 2 sampai jam 4 harga tiket juga. Jadi gua kasih harga ringan, jadi jam 2 sampai jam 4 tuh tiket cuma 20.000. Tapi kenapa lu bikin kepikiran 2 hari sih? Gua Beda aja, beda. enggak pasti Afaf tuh kan banyak band yang pasti mau main lah Bang Dani. Enggak, sebenarnya karena mungkin karena lu gak enakan aja kali. Iya, gua nggak bisa nolak band yang mau main, gua bilang nggak Bukan bisa. juga. Iya. Satu itu. Iya. Kedua gini nih. Aduh, gua gak enak nih kalau nggak ngajak dia nih teleponnya. Gua bikin acara. Iya gitu. Ini kan si anjing ini gini. Akhirnya kan kita 30 band kemarin kan. 32. 32. Tapi ada nggak main kemarin. Ada tuh band yang tabik yang keren tuh pertama banget. Nggak main itu mah udah Nggak nggak keren. jelas itu mah. Tabik tuh. Basis gua nggak punya bass, mainnya jelek, itu kan susah. Kayaknya lebih enak di sini coy sebenarnya coy. Atas ya. Di atas cuma nggak bisa gitu loh. Cuma nggak bisa di Udah bener tadi dan kalau di bawah tuh jadi gelap Jak apanya? si ininya. Oh Iya betul. Iya betul. tuh kan lebih enak nih harusnya. Datangnya kemalaman coy. Iya itu Satu dia. lagi. Masa gua begini sih? Satu Jadi lagi. gimana? Begitu.
Ngentot. Wah kalau ini nggak bisa nih kayaknya. Enggak, yang tadi di bawah aja nggak apa-apa mana. Ini nggak bisa nih handphone gue nih. Di sini aja nih nih ada ini. Nah ini dia nih. Di tengah dan tapi di bawah di tengah. Wah nice kan tuh. Nice. Oh. Ya, enak kan kalau gini kan. HP lu nggak mati kan? Ya lanjut. Tadi. Acara 2 hari. Oh iya 2 hari. Gak enak sama Ben. Undang. Enggak enak sama Ben. Nah, gua karena kan Afaf kan udah lama nggak ini apa nggak bikin. Pasti kan si Ben juga Ya. sebagian pengen main. Sama sebenarnya tuh Afaf itu pasti stop kontak baru kan habis vakum ya. Baru muncul lagi tuh gua mau narik si stop kontak itu loh untuk acara Afaf. Cuma Oh. bentrok dia kayak belum siap lah si drummer gitu. Oke. Jadi makanya udah bikin aja 2 hari jadi semua. Tapi yang kontribusi di acara Afaf terakhir tuh selain Kats ada siapa lagi sih? Oh banyak brand-brand Tangerang juga masih support. Ada si siapa ya yang Unexplained, ada si Brand Skillen, banyak lah gitu. Iya. Ada rokok juga gitu. Ya media juga. Media lumayan. partner lebih banyak dari Afaf kemarin. Enggak, lu kenapa pada akhirnya lu ngambil rokok? Kenapa ya Jah? Baik lagi kalau udah jujurnya duit lah. Iya benar. Tapi memang Buat memang produksinya tapi ya juga, memang kebutuhan buat produksi. Nggak Terus di mungkin saat- kolektifan Sebenarnya sampai- kalau dari gue sih sayang lah Bang Dani. Si Afaf itu karena ada. karena si Afafnya. Kalau kayak Binasaurus dan lain-lain mah gue bodo amat. Kalau Afaf kan emang dari awal tuh nggak ada lah sponsor rokok gitu. Karena emang dari yang tadi gue bilang, gue pengen teman-teman gue main di acara Afaf itu, jadi gue butuh biaya, jadi gue intot sama si Ya rokok. benar. Ya karena memang si rokok juga kan lagi rame juga kan buat apa nge-support si komunitas-komunitas. Tuh. Tapi kalau dari lu sendiri gudang kolektif apa bukan? Gudang. Kalau untuk acara sebelumnya sih kolektif. Enggak, maksud gue lu masih bisa disebut kolektif apa enggak? Oh kolektif ya? Oh, oke. Bisa, gue masih bisa dibilang kolektif. Karena kenapa? Kayak kita kayak misalkan siapa ya? Misalnya ada band temen kita yang mau main lah gitu. Oh, Nah, kita tuh udah pakai uang kita sendiri. Kadang kita minta utama tuh pasti si Kas lah. Gua juga minta bantuan ke dia buat relasikan si band Ya. ini gitu. Terus sebagian dari uang pribadi si gudang gitu sih. berarti secara nggak langsung si WM atau si gudang ini memang lu tuh ya bentuk dasarnya lo kolektif dari diri lu sendiri. Iya, betul. Gitu, lu bikin kas atau apa. Mm-mm. Kalau kurangnya ya udah tinggal nyari gitu. Betul. Tapi kayak sebenarnya sih gua kalau ke si band-band gua nggak pernah minta kolektif sih Bang Dani. Oh, oke. Jadi dari si internal gudangnya aja gitu. Oh nggak ada tuh ya regis gitu. Nggak ada kayak gua mau bikin di Jogja pun acara kecil pun atau gimana kayak gua bikin di kayak kemarin di Diama gitu acara ya udah main-main aja gitu kayak ini Diama tuh yang apa sih? coffee shop. Enggak, maksud gua lu yang itu acara Hell apa? Oktober. Oh, Hell Oktober. Sedangkan Hell Oktober kemarin aja gua ngundang-undang band kan tanpa sponsor gitu kan. Oh. Jadi itu udah internal sih gudang aja. Tapi masih sih kalau dibilang, misalkan lu nggak ada duit nih, lu kalau ngajak band tuh gimana sih? gua minta bantuan ke brand Untuk ya Clothing line. buat si band buat ini si ya? band ini main aja. Gitu. Si Sebenarnya kayak sebenarnya kalau dibilang gudang tuh kayak gudang kita ngomongin gudang aja lah WM kan baru Oh. si WM kan baru gua bantu lah untuk sekarang. Kalau sebelumnya ya kayak untung gitu-gitu mah nggak ada Bang Nani. Gue sih yang penting si band itu main kelar acara kita senang-senang udah. Itu gue nggak mikirin untung. Kita tiket lo lihat lah flyer gudang tiket 2.500. Tiket goceng gitu. Apa yang mau ngambil dari untung dari situ? 7.500. 2.000. 2.500 Iya. yang anjing mah, yang anjing itu 2.500. 2.500 Nggak goceng. Sedangkan tuh duit tiket ada yang tapi bagus ada yang ngasih 7.000, ada yang ngasih ceban gitu. Tapi itu Ya, ngapain? enggak. Lu ngasih Enggak gini. Bang beli tiket Enggak, berapa? gini. Ah, ribet Bang, tuh goceng aja Bang. Enggak gini. Itu jam 8 ada duitnya. Jam setengah 10 udah nggak ada, udah dibeli anggur.
Ciu malah iya. Ciu. Gitu. Lagi gue lo kayak beli apa jual tiket 2,5. Bang tiket berapa? 2.500. Anjing udah gocengnya udah. Sebenarnya kalau dia mau datang ada duit gue masukin mana nih gratis. Cuma biar ini aja. Oh, biar muter aja lidah monyetnya kan banyak. Iya. Ini gue bilang aja anggap aja kayak tek-tekan. Iya. Ini minumannya kan Minumannya. diciu itu juga. Mapantak jadi Udah lu, cinta. bangsa. Terus kayak dan juga plusnya itu gudang kalau bikin acara nggak pernah minus sih Bang Dani. Oh ya. Jadi kayak kita ngeluarin uang lu nih, itu udah pasti kita balikin lagi. Makanya kalau kayak uang kas tuh, Iya, soalnya gue ngerasain itu. iya gitulah kayak yang sulit itu si Alfred Albastard 4 apa yang di Demajos yang lo ikutin. Oh, oke. Dan Iya. parah kan? Iya, iya. Cuma untungnya kan klik gitu sih. Tapi juga ya lumayan lah, maksudnya masih bisa kecangkup sama kita-kita juga. Betul, dan Gitu. gua juga terus juga band-band tuh yang udah kayak kalau acara gudang tuh yang kayak gue tinggal montek aja sih kayak ini acara gudang gini-gini sekian pasti udah oke, untungnya juga di situ gua. Ya maksudnya komunikasi sama si Masih Bini juga ngebantu. ada ya. Ya soalnya kemarin juga si siapa? Si Ari gitu kan, gue lagi pas main ke rumah Ari, gue baru dapat kabar itu juga tuh pas main ke rumah Ari. Arisan kontak. Ari kontak. Gue dapat kabar itu, terus gue lihat bahasanya juga enak banget gitu, maksudnya kayak ngomong ini gue cuma ada sekian gitu, gimana, ya udah dan akhirnya berjalan. Kan ada juga kan kalau orang main ngajak kayak ujung-ujungnya kayak lah lu sama temen gitu. Iya, enggak gua. Band gue tapi nggak diajak ajak. Enggak itu Ya susah. biar lu nggak ada bangsat. Dia mainnya apa? Mainnya bukber aja itu mah. Bukber teriak-teriak kan nggak punya otak. Ya, gimana? Emang iya. Dia apa Bendi Stres. lu pas main di Lampung tuh pas acara puasa ya? Bukber coy. Iya, bukan bersama. Masih puasa di teriak-teriakan. Gue mabuk dulu. Rambut warna-warni. Tuak lagi. Enggak jelas goblok. Ih, Gimana? Main apa coba? Jadi gitulah kalau makanya untuk sekarang kayak kerjaan gua pun agak gue singkirin gitu. Jadi gua lagi fokus sama gudang. Tapi emang kagak masalah gitu. Masalah cuma emang ini lagi momen si gudang juga lagi anak-anak Masalahnya kan terus. kalau kita ngomongin kerjaan adalah prioritasnya mau gini, kalau gudang itu kan kalau misalkan kerjaan itu kan bersangkutan sama ada pihak lagi nih gitu. Sedangkan kalau lu ngomongin gudang adalah idealis lu gitu. Nah, ketika itu nggak berjalan kan berarti kan pasti ada masalah di dalam pekerjaan. Nah, lu manage itu gimana sih? Maksud gua kalau kerjaan kan gua lagi pastinya tuh gua megang freelance gitu kayak desain gitu. Itu yang gue singkirin, cuma kan gua masih ada yang tetap lah. Oke, berarti kalau misalkan yang kayak Gua nggak yang gila kerja kayak kemarin gitu. ya, kalau kemarin kan kayak orang tolol lah. Betul. Tidur nggak jelas gitu. Kapan tuh kalau gitu? Padahal Jangan. padahal kagak nyabu, tapi kuat gitu. Maksud gue nggak jelas. Ring kerontang, jalan. Pas sakit balik ke ibu. Iya. Anjing ya gue enak mau di sini sakit balik ke orang tua gue. Sakit balik ke ibu. Udi gitu. Tapi gue mau mundur lagi tuh sih dari after dari lift tuh. After dari lift. Nih kita ngomongin perjalanan lu nih. After dari lift. Dari situ lu garap apa lagi tuh? Lift itu gua pengen apa ya, cuts kayaknya ya, langsung ke cuts gua Langsung ngebantu ke si Cuts. cuts. Habis dari cuts gua ada brand namanya Refren atau Milton BMO gitu. Pokoknya habis dari lift tuh gua langsung freelance dah. Nah dari situ gua udah gak pernah terus lagi. Terakhir tuh di Refren itu. Makanya gua ngegarap si Tuan 13 itu sama teman gua si Fadil. Oke. Nah gua punya agensi tuh si Pijar Kolektif. Oh ya Pijar Iya, ada Pijar. juga. Itu ada si Odeng, ada gua, ada Fadil sama si Tian gitu. Nah, gue dulu inget tuh, gue ngantar baju ke daerah Jakarta Barat. Gue nggak tahu tuh rumah siapa yang baju band gitu loh, yang gambarnya cewek gitu. Gambarnya cewek dan itu katanya si Odeng pacarnya. Gambarnya ngakar gitu sa. Nggak tahu. Pokoknya lagi zamannya baju yang foto, Full ya, full ya. full gitu foto. Oh, itu Dennis. Oh Dennis ya. Itu gue nganter. Summerland. Nah, Perunggu sekarang. dia sekarang perunggu ya. Nah, berarti lu juga itu termasuk si Pijar juga tuh? Bukan, itu personal si Odeng. Oh, personal si Odeng Kalau doang. Pijar tuh
event Stellar tuh pijar, Jacklot sama pijar gitu. Jacklot yang Jacklot 2000 sebelum nggak boleh ada band. sebelum berarti Pas. kalau ada band tuh sekitar 2000. Pokoknya pas Cangno Kapten Cang masih gua tuh after movie-nya tuh gua megang Cangno Kapten Cang. Mhm. Terus siapa lagi? Terakhir tuh siapa ya? Dragon Force gua masih. Dragon- So gue tuh 2016-17 tuh kayaknya udah Masih mulai. masih. Iya masih. Masih. Di 2018-an gitu. Gua malah mau sempat masuk Jacklot pas itu. Oh iya, Karena dari si pijar cuma nggak bisa. nggak bisa karena Mendingan gue freelance lah. Ngapain Oh. gue karena lu freelance kayaknya lebih gede. lebih gede ya betul. Lebih gede kan kalau per project gitu mah ya. Nah, Nah. Jacklot. Dari pijar gua Pirit lu ya? Lang, charger handphone lang kabarin Desi maaf. Pirit. Bilang aja sama Desi kalau mau jemput kabarin. Terus dari pijar bubar, abis ngerjain Stellar tuh kayaknya dia bubar. Enggak, Itu siapa? gua ngerjain Piwi Gaskin dulu. Kan itu berarti. Piwi dulu. Di atas satu. Piwi setelah Situan 13 atau? Setahu gua sih si Piwi itu pengen mutek kayak Situan 13. Woi, Oke, terus. HP gua. Piwi itu pas lagi di Intis masih di atas ya? garap sama si Intis. Enos Kamti itu si Lu bawa Erik. dua-duanya. Oh, Erik. Sama Erik itu. Oh, berarti itu pas album ini ya Iya. yang dia nge-cover lagu orang juga ya? Itu bukan, itu dia beda. Itu Back to 90s itu dia. Oh, iya. Kalau gua tuh yang gua tuh garapnya yang Lonely Boys apa gitu lah judulnya. Oke, terus Itu lagi sama Erik. Habis sama Piwi gua ngerjain video klip Starlit, Feel High, Square of Sunday itu gua yang megang semua. oke. Terus sampai Les Ruval, Ya. Magnolia. Hmm. Terakhir gue bikin video klip itu No Saleh sama Vico, Ya, itu terakhir. bisa Sampiko. Habis dari situ lo Udah enggak. berarti Gua- fokusnya gua udah lebih ke desain ya? lebih ke si digital slave-nya. Gua ada bendera lagi digital slave itu. Banyak banget anjing digital slave pijar bangsat. Enggak deh. Malah pas dari PW itu gue digital slave dulu tuh. Malah gue lebih gila megang brand tuh gue bisa sampai 12. Oh iya, Yang akhirnya gua kan yang lebih tipes ya? iya, akhirnya kan si Doci juga sama gua, si Sandi itu sama gua Iya. gitu. Terus brand Tangerang rata-rata alhamdulillahnya sama gua. Nah, makanya pas bokap gua meninggal tuh baru gua hancur tuh. Enggak fokus Oke. gua. Pas bokap meninggal itu Udah kayak ngeblank aja gitu. Triggernya Iya, jadi terus kurang. kayak anak-anak yang ngebantu si digital slave itu kayak gue ngasih orang nih udah nih lu urusin, dan dia juga nggak bisa dapat komunikasi baik sama gue gitu, jadinya tuh ngeblank lah gitu. Tapi untuk sekarang masih ada yang masih sama gue gitu. Tapi itu berarti gara-gara si lu sendiri ya? Gue sendiri tuh Ya maksudnya jadi pada akhirnya terbengkalai lah ibaratnya terbengkalai. gitu. Makanya gue kayak akhirnya tuh di Taslab tetap jalan, cuma kayak orang-orang baru gitu loh. Dengan orang-orang baru, cuma emang kliennya tuh malas. Kalau dulu kan gue yang mau join di Digital Lab si brand gue seleksi dulu, Oh iya. gue seleksi dulu. Kalau sekarang mah gue sikat-sikat aja. Iya kayak gue dulu kan pernah ya gue beberapa kali nginep bareng lo gitu. Ah. Nginep bareng lo tuh yang lo tuh bikin portofolio terus lo nyebarin gitu, nyebarin. Itu lo lagi gila-gila kerja banget Iya, ya. betul. Anjing gue kalau Sama berarti satu salahnya gue Star Syndrome aja sih gue pas di Digital Lab. Oh iya, kenapa? Kayak gimana ya? Kayak semua tuh duit lah Bang Nadi. Gue kepo deh, maksud gue kita kalau ngomong star syndrome, soalnya gue belum pernah merasakan, mungkin gue pernah merasakan Karena itu ya. orang kan yang nilai. Iya, mungkin gue pernah merasakan itu, tapi gue kayaknya belum pernah di fase yang star syndrome itu apa sih gitu. Kalau menurut lu kalau star syndrome itu gimana sih? Menurut versi lu? Nyepelin aja gue, nyepelin semua. Kayak gue meeting, gue nggak mau lah, lu aja tuh temuin tuh, kalian itu kecil lah budgetnya gitu. Oke. Tuh gue, terus gue kayak sama Oh, anak-anak. ntar dulu, gue inget nih, berarti waktu lu banyak nge-hire orang tuh lu udah mulai star syndrome? Iya, gue udah nggak mau kerja. Oh, itu si anjing. Gue udah nggak mau kerja gue, bangun sore begadang itu kayak cuma ya udah anak-anak tuh sampai gue omelin yang kerjaan lu belum kelar, cuma gue nggak ngasih brief.
Kan kayak siapa yang megang keuangan lu siapa? Cindy, Cindy. Terus desainer gue Puyu, Puyu. admin gue Dipa, Sandoy, ada 8 orang sampai 12 lah. Odeng juga kerja sama gue. anjing serius. Odeng kerja sama Dan lu bisa menggaji mereka semua? bisa. Odeng kerja sama gue. Odeng tuh Odeng tuh di situ megang si Shining Bright tuh sama gue. Lu pada saat itu megang berapa? 12 sampai 10 tuh. Oh, Shining iya? Bright gua, Roemo, yang maksudnya brand udah ada nama lah itu bisa nyangkut di gua. Oke, terus. Akhirnya gitu. Akhirnya si Odeng masuk, guanya udah nongol lah bahasanya ya, si Iya. Star Syndrome lah, Hmm. yang ngurusin orang itu jadi sebenarnya kan orang masuk ke Digital Slave itu kan benang merahnya kan orang maunya tuh hasil dari gua. Iya. Karena akhirnya itu bukan hasil dari gua, orang tuh kayak nge-notice bukan hasil kerja gua, jadi itu ini kayak bukan Rucan nih iya gitu. begitu. Itulah Terus pada akhirnya komplain. terus juga ada kejadian bokap gua meninggal udah. Gua sampai meeting aja nggak mau kalau ngomongin Star Syndrome, gua meeting nggak mau Bang Dani. Gua kalau yang budgetnya gede baru gua yang datang. Itu juga buat awal, gua ada perjanjian meeting sebulan 3 kali gitu. Gua datang 1 kali doang. 2 kali itu udah anak-anak. Tapi ketika lu menyadari itu, lu mulai menyadari itu tuh pas kapan? Miskin lah. dan tim-tim gue tuh pada bilang anjir, serius Bang Nani. Dan pada akhirnya lu mulai menyadari itu, terus Tapi gue ngebangun lagi tuh si Digital Slave. tapi lu hubungan sama klien atau si Baik, tim lu ini tetap baik. baik. Gitu. Nggak ada gue selek nggak ada. Iya kan biasanya kalau udah kayak gitu kan Enggak, suka ada enggak. selek-selekan aja. Enggak. Terus juga gue si Digital Slave itu sebenarnya gue bingung nih bilang salah atau enggak gitu ya, kayak gue tuh sih dari gue sendiri tuh gue pengen yang kerja sama gue tuh temen-temen gue sendiri. Cuma kalau ada yang orang lain bilang ngasih masukan gue, janganlah kalau temen yang bantuin karena bisa nyepelin gitu. Oke. Tapi gue pribadi pada saat itu gue tuh sebagai orang yang umurnya di atas lu nih ya, gue tuh sedikit salut sih sama lu. Maksudnya kayak anjing gila si Ruca tuh pada akhirnya bisa nge-manage ini sendiri, dan balik lagi tuh tadi lu tuh mempekerjakan di mana teman-teman lu semua gitu. Maksud gue tuh nggak banyak orang nih yang bisa menguasai ini gitu. Oh, tapi ternyata itu bagian dari Star Syndrome lu ya. Iya betul. Kayak gue kayak nongkrong nih, kayak lu ngapain nggak ngapain dia tuh masuk aja tuh bilang Gua, tapi kesini emang gitu. gitu. Gue pas nongkrong sama dia lagi Star Syndrome. Bang Doni di mana? Ayo sini ke kosan. Mau makan Kontra, apa? gudang ke gudang. Iya. Mau makan apa gitu. Gitu. Rokok, nggak putus jak, bangsat. Pagi-pagi kita makan bubur yuk. Dia juga ngerasain anjir. Jak di mana sini? Kamar pang ya? Iya. Dia ngerasain. Bangsat aja itu ya. Gua masih Odeng nyewa rumah, maksudnya gua sama kayak orang tua gua di bawah, di atas ada berapa kamar? 9-8 kamar ya? Di bawah 1, 2, Enggak lah, 3, di bawah ada 3. Di atasnya 3. 1, 2, 3, 4, 5 di bawah. Di atasnya 3. Kamar Odeng 1 sebelah kosong. 4 di bawah tuh. Di bawah 4, di bawah atas 3. di atas 1, 2, 3. 3. 3 di atas 3. 7. 7 kamar. Jadi anak-anak bebas tuh mau ngisi di mana aja gitu. Ya, dan gue sering tidur itu di bawah. Kalau dia di kamar pang ini. Ya, kalau gue pas baru masuk ada kamar sebelah kiri. Tapi gua nggak mau lah kayak begitu lagi. Kenapa emang? Enggak lah, nggak bagus. Nggak bagus. Gua Sirkulasinya kurang bagus ya. nggak- ya maksudnya gua dengan di mana sini datang ke mabok tas gitu, nggak bagus lah. Tapi kalau sekarang lu lebih ke apa? Apa Manage-nya maksudnya? Ya lu udah ada kerja dari situ. Nah, lu sekarang nge-manage itu lebih ke apa? Kalau dulu kan ya lu kayak gampang banget ya lu di mana mabok, mabok gitu. Itu masih berjalan. itu masih Tapi berjalan. pasti ada ngeremnya dong. Cuma gua ada nabungnya lah sekarang. Enggak, tapi dia dulu, Jarak jauh aja. weh, tapi dulu deh anjing bego. Kagak jelas, maksud gue tuh hampir tiap hari. Lu mau siang, mau sore, malam, ada. Gua di luar, di kamar gua ada orang. Nah, nggak apa-apa. Ya, betul nggak aja? Betul. Dia bener. Iya. Gitulah. Malah kalau dibilang nggak mau lagi gua begitu. Bahaya. Dan lu pada akhirnya mental ke sini. Nah, makanya gue kayak jauh nih gue sekarang di sini lah. Nih di tempat ini nih. Satu gue ngindarin dari yang buruk-buruknya lah di sana. Gitu.
Oke, jadi di yang lingkar circle yang sono lah. Maksudnya kalau berteman masih cuma gue kalau gue di sono tuh gue malah ayo lu sini ke tempat gue kan lu tahu kan. tapi lu harus tahu deh Jak. Jadi gue waktu itu pernah nginep nih. Dulu tuh bukan di rumah itu tuh Jak, masih di dalam. Iya. Sama itu juga begitu. Gue tuh baru balik gue baru balik trip ya saya. Terus gue nginep di tempat dia, gue bawa GoPro gitu, gue bawa GoPro gue hilang. Seriusnya cuma gini aja udah kayak cenayang. Udah tenang ya Bang Dani, lu pulang aja, ntar ketemu pasti. Ketemu nggak? Ketemu bangsa. Ada di mana? Ada yang ngambil. Iya. Ada ngambil, dia tahu orangnya, bangsat ya. Udah, Sampai yang penting dipasangin barang lu balik CCTV kan aja itu. gitu ya. Kata si Roca, ya udah yang penting barang lu Nggak usah balik tahu orangnya aja. siapa. Nggak usah tahu orangnya siapa. Gitu. Bangsat lu. Tapi emang seru sih maksud gua. Dari zamannya gua main pertama kali ya, zaman lu kecil lah. Pertama kali gua main di sono tuh dulu kan kontrakan tuh masih di belakang tuh, masih di pojok belakang tuh gitu. Nah, main sama si Odeng apa segala, sama abang lu juga tuh si Adi. Karena gue dulu punya band tuh sama dia tuh Synopsis From Story. Iya, Synopsis From Story. Terus ngepang bareng sama mereka orang tuh. Terus memang di situ tuh memang apa ya? Disebutnya tuh kayak wilayah-wilayah Bronx-nya. Tapi emang dari si nyokap gue pun membuka pintu buat anak-anak Bener, itu gitu. gitu Kayak loh. emaknya tuh hampir nggak pernah capek gitu, kayak tiap hari lu ngasih makan anak orang. Anjir, anak orang baru bangun tidur ada nasi. Iya, Indomie jaki. Iya. sehari 3 kali nggak Ambil dong di putus bawah. ya. Nah makanya itu kalau gue deket sama nyokap juga nih, misalkan gue itu bakal terjadi ya, aku nggak mau kayak nyokap gue tuh kayak care ke teman-teman gue yang lebih gitu, malah kayak Oke, teman-teman gue malah lebih kayak enakan gitu. Ya, akhirnya Pak malah jadi nyaman di situ. Makanya sedangkan gue jauh pun di sini masih ada aja yang datang, walaupun bukan yang si sampah-sampahnya loh gitu. Iya, maksudnya yang di sini mah yang udah Yang filter udah aja ke kan. filter aja. Iya. Gue juga membuka pintunya tuh yang buat orang-orang yang Iya. jelas lah gitu. Karena emang basicnya kan teman-teman yang pada akhirnya yang ke filter ini adalah sebenarnya mencari sesuatu juga dari lu juga, atau ada feedbacknya juga Iya kan betul. ke lu. Kayak gitu. Malah gue kayak gue kerja sama band aja tuh kan, karena gue megang di beberapa brand ya, kayak gue sekarang udah ngefilter mana nih siapa orang yang harus gue bantu sama yang enggak gitu. Oke. Karena kalau kata si cewek gue pun itu, gue tuh bisa aja dimanfaatin kapanpun dalam hal itu gitu. Maksudnya kayak orang ngontek gue cuma nih lempar dar, proyek udah jalan udah nggak ada ngontek gue sama sekali gitu. Tapi lu salah satu orang yang sering ribut sama dia nggak? Sekali. Gue sering banget. Tapi bukan masalah yang Iya. ini Kalau gue sih. sering banget ya. masalah Kalau gue receh gitu. Bang Dani sering. Sering karena kalau gue tuh mungkin karena kalau lagi dalam kerja doang kita ya sering ributnya ya. Jadi kalau misalkan konsepnya dia sama konsepnya nabrak. gua, gitu kayak nabrak. Kalau gitu kan seru tuh. Ya gitu. Ada poin. Cuman kalau ini mah selama sama bobok mah nggak ada. Paling masalah berantem salah paham receh aja. Oh iya. Tapi gue pernah ada selek sama semua orang, kayak di teman-teman yang lu kenal tuh gue pernah semua. Sama siapa ya? Lu pernah, Jaki pernah, Paul pernah, abang gue sendiri pun pernah. Gitu emang kayak yang gue bilang, gue tuh kalau dulu tuh gue parah batunya gitu loh. Yep. Gue tuh maunya apa mau gue tuh harus iya gitu. Gitu. Sedangkan kayak gue sama lu pun itu band lu, cuma gue mau apa yang gue mau dengan gue yang bukan di bagian itu loh gitu. Jadi gitu. Kayak makanya kayak si baik lagi ke si Gudang. Makanya sekarang kalian mau tanggal berapa, mau apa aja yang main, mau siapa, udah gue oper semua. Jadi lu pada akhirnya itu lu cuma ngelempar dan semua. lu ketika ada kesulitan dari anak-anak lu akan ya udah ini gue yang tackle. Iya gitu. Betul. Jadi udah ranahnya lu udah lebih ke sana ya. Walaupun ujungnya ke gua lagi itu, maksud gua sekarang kayak misalkan hal kecil lah, kita jadi media partner di sono harus update situasi sana ya. Yap. Yang sebenarnya nggak harus nanya gua nanti ngambilnya gimana, nggak usah. Cuma anak-anak tuh masih yang kayak ada ketakutan hal-hal begitu. Ketakutan bisa karena apa? Karena memang nggak kenal sama. Karena dia tahu kalau dia nge-shoot tuh, kalau kemarin masih ada yang gue bilang nge-shootnya jangan begitu, jangan dari situ gitu. Gue masih begitu. Oh pressure. Iya, makanya dia suka ini.
ini dari mana, dari sini, oke nggak. Jadi sebelum dia update ngirim nunggu ke gue dulu. Jadi Gua cuma, lu oke, revisi oke, lagi. nah. Revisi ini naik, ini enggak gitu. Terus kayak masalah dia nge-tag band nih, terus fontnya menurut gue jelek, tuh fontnya jangan gitulah gitu. Gue tuh masih begitu bang. Tapi pola itu sekarang tetap dijalanin, maksudnya si anak-anak ini tetap ngejalanin itu, lempar dulu ke lu atau mereka tuh langsung upload? Harusnya sekarang udah ngejalanin, kayak si Jaki nih, merchandise. Dia ajak lurus aja, kalau butuh apa-apa bilang gua, bikin desain file gini-gini gitu. Cuma kayak kemarin gua cuma skip aja sih, chart gitu-gitu. Chart. Sibuk banget. Gue juga ngeliatin di kan sebenarnya bikin mie baju kan harusnya sebelum acara ya. Iya. Cuman kan karena mepet harus ada persetujuan ribet kan. Ya udahlah tetap bikin baju teman setelah habis acara. Jadi Sebenarnya nggak hindarin dari rokok juga sih, nggak mungkin gua kalau bikin acara, bikin merchandise itu sebelum hari H kan ada bersangkut paut sama sponsor. Gua nggak mau di merchandise si gudang itu ada logo Ciroko. Kan kalau habis acara kan udah lepas. Benar. Gitu. Oh, jadi pada akhirnya lu naikinnya. Karena kan si Jaki requestnya bisa nggak nih kalau nggak ada sponsor. Gua bilang nggak bisa. Gitu kan, dia kan juga kan pemikirannya kan. Kadang gue juga bilang sama Nana kalau Jaki udah ya udahlah diemin aja, nggak usah dibalas kalau lo nggak setuju gitu. Karena gudang isinya sebenarnya orang-orang gua, Odeng, Jaki keras bang tadi. Iya benar. Iya, Si anjing ini kan juga keras. keras dia, makanya kayak sekarang udah seter aja. Kayak kalau gue udah ngerasa beda apa yang kita tuju nih, ya udah gue vote aja. Tapi sekarang ini si gudang atau ya maksudnya berarti dari semua yang tadi lu bilang kayak Friday Amin Roots, terus kayak Oktober Hill Oktober. Iya. Hill Oktober. Hill Oktober gitu, semua tuh naungnya tetap di si gudang ini. Tapi kalau untuk sekarang sih kan gue kayaknya sih tahun ini kita sampai akhir tahun tuh ada kayak Maroko gitu ya, kayak si gudang ya. Tapi untuk next plan-nya gue mau gedein si WM sih. Kayak Si WM gue ya. jadi orang belakang aja, jadi tuh si anak-anak WMN kan. kerucil ini lo jadi belajar gitu. Jadi kayak lu mau bandnya siapa ntar gue kontekin, lu mau sponsor apa ntar gue kontekin. Jadi yang ngejalanin acara lu, cuma gue si gudangnya tuh ngebantu dari belakang. Tapi kalau pada akhirnya kolektifnya ini, kolektif uang ya, kolektif uangnya ini tidak terkumpul, lu akan balik lagi ke rokok atau? Tergantung program apa yang bakal mau gue jalanin. Oh, Kalau nanti misalkan itu si WM, kalau WM gue setelah lu mau rokok, gue kasih gitu. Kalau mau brand-brand gue kasih gitu. Kalau si gudang kan sebenarnya pelanggaran gue sih di Alfred Al-Bahtar kemarin ya, dari 1 ke 4 tuh nggak ada rokok, ke 5 tuh banyak nanyain kenapa ada rokok gitu. Cuma kan tadi udah dijelasin kan. Jadi untuk nextnya itu kalau si WM itu nanti gue bebasin sih dia, karena masih kecil juga menurut gue, kayak dia punya komunitas, punya power yang besar, tapi cuma nongkrong aja loh gitu. Menurut gue kenapa enggak, ya dia kan juga sering ke acara-acara gitu. Kenapa lu nggak bisa nantinya orang ngontek lu buat jadi media partner, lu datang ke acara gratis gitu loh, daripada lu bayar tiket gitu. Support sih support, cuma menurut gua alangkah baiknya lu si WM ini tuh lu manfaatkan gitu sebagai media partner, support gitu. Ya, sih. Tapi lu tuh jatuhnya intensnya dari kapan sih, Cak? Apa? Intens di si gudang? Baru ketemu lagi Afaf. Kita tuh baru ngumpul semua tuh Afaf. Oh iya. Kalau ngomongin dulu ya udah lama. Kalau gudang mah udah lama. Enggak, maksudnya intennya lu ikut Ketemu lagi. intennya lu ikut ngurus acara. Dia tuh sebenarnya jatuhnya di Afaf terus. Cuma kan Afaf stop, ya Jaki kemana gua kemana gitu. Pas kemarin gua kabarin Afaf mau ada nih 2 hari. Nah itu baru bergerak sendiri. Sedangkan pas kemarin kan gua kayak sebulan sekali tuh gua juga bisa dibilang gua tuh bikin acara terus. Itu gue sendirian. Sedangkan yang sama Friday Amin Roots aja itu gue sendirian gudangnya. Gue tuh kayak malu sendiri nih meeting, si anak pam rame, gue cuma sendiri, paling berempat berlima itu juga yang gue paksa suruh datang gitu. Kalau untuk sekarang sih gue harusnya udah aman banget gitu. Kayak kemarin meeting nih buat acara si kita lagi ngegayat sama si Phil Hike, yang datang rame gitu. Jadi untuk sekarang plusnya tuh banyak banget untuk itu kemarin lu lagi ngomongin apa sih? Itu untuk gua bikin si Phil Hike tuh
special show gitu loh dia. Jadi kayak si Phil Heck kan sebenarnya dia tuh banyak peluru, cuma kayak bingung buat ngeluarin si pelurunya itu tuh. Nembaknya. Jadi gua ngobrol sama si pihak PAM karena kan Phil Heck tuh bagian dari PAM. Gua mengajukan diri nih, gua mau ngebantu si Phil Heck buat kita jalan bareng-bareng. Akhirnya oke, nah makanya ini kita sampai sebenarnya gua ngasih tempo tuh sampai akhir tahun yang kayak gua bilang kalau misalkan Phil Heck tetap stuck ya udah kita stop aja gitu. Gua kasih challenge itu sih. Tapi kalau emang misalkan oke, mungkin bisa seterusnya Gudang sama PAM sih yang ini Phil Heck. Gue sih berharap itu jadi kalau ada pun Gudang mau ngambil band dari Gudang, ada siapa? Ya gue sih aja nih, gue ada Phil Heck, gue ada ini, gue ada ini. Lu tinggal tulis aja. Gue sih maunya begitu. Oh jadi lu secara nggak langsung sekarang udah kayak menaungi si beberapa band yang bakal lu pegang. Betul. Maksudnya walaupun dia punya base sendiri gitu ya, misalkan kayak kita taruh si Stop Kontak lah gitu. Ya dia dari ada Industri Calling, ada si Markas Tengkorak gitu. Cuma kita kalau minta bantuan sama Stop Kontak tuh si Gudang pasti dibantuin gitu. Kayak gue pengen bikin acara nih di Gudang, ada siapa, gue bisa narik Stop Kontak juga. Kayak misalkan lu nih, kayak kemarin di acara kita kerja sama Dom Social Hub ya, masih Dom Social Hub. Gue butuh band ya, gue ada Electropal tuh gue kasih gitu sih. Gue sih target gue untuk sekarang sih gue pengen di Gudang tuh ada band-band yang tertentunya. Jadi kalau orang minta band ke Gudang tuh gue udah punya si band-band itu untuk gue lempar gitu loh. Nah ini balik lagi ke ini sih, ke tentang lu tadi ada cuitan di mana lu sekarang kayak lebih milih-milih bertemannya gitu. Berarti kan secara nggak langsung kan dari beberapa orang yang lu kenal gitu, pada akhirnya lu bakalan milih-milih nih mana orang yang bakalan bener-bener gue bantu sama bisnis gitu. Nah case-nya nih misalkan nih gua mau minta bantuin lu untuk bikin video klip lu biasanya hitungan kerjasamanya gimana sih? Gue sih ini ya dari si bandnya dulu, maksudnya gue bilang kebutuhannya satu apa yang lu goalsnya apa, terus kayak lu datang ke gue tuh karena apa. Gue sih begitu. Kalau misalkan karena biasanya tuh yang satu pengen dia intinya kayak gue punya budget tuh tipis gitu, cuma gue pengen video ini apa yang gue mau, apa yang si band mau, apa yang gue mau jadi satu terus tetap berjalan tanpa dengan adanya budget segitu gitu. Itu bakal gue bantu banget ya, karena kan tapi gue orangnya itu tergantung lagu Bang Dani. Iya. Iya bener. Tapi gue begitu. Tergantung lagu Bang. Gue kalau gue nggak suka sama lagunya gue nggak mau. Walaupun band itu bagus, serius. Tapi lu pernah nolak gitu Bang? Pernah. Gue nih ada nih. Pokoknya gue habis garap Gaskin. Itu kayak lagi naik banget lah gitu. Insight gue tuh maksudnya tuh besar banget. Gue ngegarap satu band dan itu udah gue bilang gue nggak mau gitu. Cuma ini band minta tolong, ya akhirnya ya udah gue kerjain. Akhirnya udah kayak hasilnya beda, terus kayak dari lu ngerjain ini kok kenapa hasilnya jadi begini gitu. Mengambil dari situ. Tapi lu gimana? Maksud gue kan gini, ya lu namanya lu nih, portofolio lu udah oke nih San. Portofolio udah oke. Terus tiba-tiba gue sama Jaki punya band nih misalkan gitu. Gue sama Jaki punya band, tiba-tiba saya bikin video klip saya ini. Pasti kan lu punya ongkos produksi San. Nah itu gimana? Nah, biasanya gue cuma ini kayak gue pengen equipment lu yang bayar, lu nggak usah bayar gue. Oh iya. Lu berani begitu? Berani gue. Anjing. Serius. Balik lagi tapi ya ke lu suka atau enggak lagunya ya. Iya. Kalau lu nggak suka sama lagu gue berdua, dia pun juga ngerjainnya puas dan senang hati juga. Iya. Begitu. Kayak baru kemarin gue nge-cancel klien karena lagu yang nggak demen Bang Dani. Serius. Kalau gue bicara duit mah itu ada duitnya. Iya, kalau ngomongin duit mah nggak ada ya. itu makasih. Itu ada duitnya. Kayak kita ya kan lu gini lo Jak, maksud gue logikanya. Lu
dapat kerjaan nih gitu. Duit kan yang penting kan. Tapi otak dia nggak kesini. Iya kan tuh. Iya. Kan anjing. Masalahnya pride juga buat dia kalau dia ngerjain lirik yang atau si lagu itu yang nggak enak juga gitu. Karena udah kejadian juga kan yang tadi gue bilang, gue habis ngerain PW tuh gue agak ngangkat lah tuh si Pijar itu. Terus gue ngerjain band, terus kayak Dia kan tahu visualnya itu levelnya juga di level kurang, dia iya. gitu. Nah untuk sekarang sih gue lebih fokus, gue mau balik lagi ke band Bang Dani. Gue bersedia buat ngerjain opener, loops gitu, visual buat belakang video lirik gitu. Sedangkan yang lagi tadi yang gue bilang, gue lagi si Feel High itu lagi gue kerjain video liriknya, nanti bakal nyambung ke video klipnya. Stop Kontak pun juga yang tadinya gue malah gue yang mengajukan ke si Stop Kontak, bilang ada lagu nggak, gue mau pengen kerjain video lirik nih, gue bilang gitu. Ternyata dia maunya video, ternyata pas meeting kemarin video klip. Oh gue lebih suka, ya udah ya video klip gitu. Belum lagi nanti si bapak-bapak ini nih ngeluarin lagu nih, Ya. saya itu udah pasti gue lagi gitu. Terus sama kemarin gue kerjain opener Starlit juga. Gitulah gue sih untuk market, untuk apa yang gue kejar sekarang tuh gue pengen ke band-band lagi, balik ke band-band. Oh balik ke band-bandan lagi. Lu kenapa balik ke band-bandan lagi? Apa memang lu maksudnya dari lu kecil sampai lu di sini tuh memang lingkup lu tuh kebanyakan di band? Kalau dibilang iya sih, gue bisa kenal banyak orang tuh karena ngeband aja. Gue nanya walaupun band gue jelek ya dulu ya, gitu maksudnya gue. Band lu nggak jelek, cuma lu yang nggak pernah mau manggung. Iya, Ya nggak jelas lu dulu. iya maksudnya gue ke acara-acara, gue bisa kenal banyak orang tuh ya karena dari band aja sih gitu. Gue kayak dapat link-link buat ngerjain siapa tuh dari ya gue kenalan dari si circle si band-band itu loh. Tapi lu banyak juga di luar dari yang tadi lu bilangin kayak Sisa Kontak, Clash Ruval. Banyak gue, astaga banyak, sombong banget gue. Enggak, gue ngerjain clothing line juga ya. Oh iya. Ah. Enggak band. Oh band Selain si Starlit gitu. belum ada sih. Oh belum ada lagi. Oh. Karena emang dari si, karena kan kalau si video untuk si band ini gue nggak bawa nama Gudang ya, gue punya proyekan nama si Fadil ini yang dulu di Pijar. Si Pijar. Jadi gue bikin namanya Subliminal Blur gitu. Dari si Subliminal Blur ini belum update gitu. Sedangkan kita kemarin ngerjain loop sesi Tuan 13 di CCF. Tuan 13, oh lirik Tuan 13. Terus di CCF kita ngerjain loopnya Feel High sama Alendap gitu. Oh. Cuma emang belum Alenda kita, tuh si Keong ya? iya, Ya, Keong. kita belum posting aja. Gitu. Gila ya. Gitu. Banyak juga sih. Ternyata portofolio lu tuh kalau di runut gitu. Iya sih, gue makanya kayak kalau dibilang gue ijazah masih di sekolahan Bang Dani. Ijazah gue masih di sekolahan. Siapa? Lu nggak mau ngambil atau gimana? Nggak mau ngambil gue. Hah? Nggak mau ngambil. Jadi gue sama Fadil tuh gini, apa yang udah gue kerjain sama Fadil tuh jadi portofolio kita semua. Jadi kalau dia ngelamar di kerja lain, belum mau itu Abi yang ngerjain gue pun itu jadi portofolio dia. Oh gitu. Jadi kayak gue pernah kayak kita ngebahas gue di Holy Wing lah ya. Itu yang ngelamar udah pada rapi-rapi gitu ya. Ya gue lah udah setelah ya ngeband lah gitu. Dia tanya ijazah, gue nggak ada. Gue kasih portofolio, gue malah ngobrol sama itu, sama si HRD itu. Kayak sering ngerjain ini semua gimana gini. Ya, akhirnya dari yang lain yang masuk gue. Gitu. Ya, namanya the power of. Bukan orang dalam, gue nggak ada orang dalam. Serius. Ijazah gue pakai ijazah palsu si Odeng. Udah gitu salah tanggalnya, tahunnya. Serius. Emang anjing sih. Serius. Cuma emang porto gue tuh kayak dia tuh ngeliat udah kayak pusing gitu, udah banyak gitu loh. Iya. Iyalah secara lu dari tahun berapa? 2000. Dibilang sih 2016 ya, karena kalau tembus goals gue yang ke si Live itu di 2017. Iya, maksud gua habis dari 2017 itu kan lu juga banyak ngerjain. Iya, sedangkan yang kan di kecil. 2017 kan si PW juga pun lagi gila banget kan. Iya. Jadi itu gue datang ke Tangerang tuh kayak ya udah kayak orang tuh tahu gue ngerjain live aja. Jadi ada plusnya lah gue.
Tapi dengan di posisi lo sekarang ini Sat, lo punya kebanggaan buat lo gak sih? Sedikit lah. Sedikitnya apa? Kayak satu Tuhan yang Maha Tuhan yang Maha Esa. Nggak, satu juga gue bakal, kalaupun nanti gue ada musibah apapun pasti banyak banget orang yang bantu gue sih. Itu percaya. Kedua, manusia dan Allah beradab. beradab. Kedua tuh gue kayak gue mau ngelakuin, gue pengen melakukan apapun kayaknya tuh gue gampang deh. Kayak misalkan kayak ngelakuin, gue kayak contoh gue bikin acara lah, gue nggak punya duit, gue bisa minta sama Ya. gitu, sama brand-brand, Ya, sama siapa gitulah, Bisa lah nyari-nyari. bisa lah. Cepet 200 mah ya. Cepet 200 Cepet bisa. 200. Tiga, Enggak lah, nggak sampai ketiga lah, udah itu aja. Persatuan Indonesia. Ketiga gue, walaupun gue pengen support, pas gue bayar tiket acara itu gue suruh masuk gratis Bang Dani. Tapi lu ngerasa berat ya ketika lu datang ke acara nih, misalnya gue bikin acara nih, tiba-tiba gue tahu lu datang, terus lu ternyata beli tiket gitu, tiba-tiba gue tolak gitu, lu berat ya? Berat gue. Karena Ya Karena ngerasain hal itu gue juga, maksudnya gue bikin acara gue pengen disupport loh sama teman-teman gue, gitu. iya bener. Iya. Oh kayak ada satu momen kayak ini Bang Dani, saya screen saya lagi main. Bentar gue mau beri. Iya, saya screen saya lagi main, ada satu orang tuh. Jangan nengok ke sini dong, Oh iya. jangan ke sono. Ada satu orang tuh ngeliatin gue aja Bang Dani. Iya ini gue liatin dari. Ada yang ngeliatin aja. Saya screen saya habis main, gue nggak tahu dia siapa. Dia nenggor, gue samperin dia dari mana gitu-gitu. Dia tuh kayak bilang, lu tuh kenapa bisa kayak gini gitu. Maksudnya bisa kayak gini? Nggak tahu gue bilang maksudnya apa, iya kenapa lu bisa kayak gini gitu. Sampai dia bilang kalau misalkan gimana ya, lu tuh ngebuat lu tuh kayak gimana. Oh, Gitu. oke. Paham. Sedangkan gue nggak sadar anjir, kayak orang tuh ternyata ada yang merhatiin gue. Sebenarnya gue tuh bahaya kalau gue digituin tuh. Ada yang orang tatap muka tuh bilang sama gue gitu, bahaya. Gue tuh orangnya cepet nongol Bang Dani. Oke. Cepet apa? Cepet Songong. Cepet songong. Cuma kan lu tahu sebelah gue sekarang si Desi tuh, tolol lu nggak gitu. Oh Gitu. Ada yang ngerem lah. iya, maksudnya dia yang part ngeremnya ya. Dia pernah ngerem ya. Iya. Kayak gue nih kemarin, abis acara gudang, naiklah tuh gue di PT Sejum Pagi, yang kayak gue masuk web. Iya deh, banyak nih yang posting gini. Ya udah tuh teman-teman lu gini apa sih gini gitu. Jadi kayak gue lagi naik tuh dijedar gitu. Oke. Karena dia tahu lah sangkal kayak gue gitu. Terus gue kan kayak cerita dulu yang gue bilang ke lu star syndrome gue gini. Cuma emang gue kalau star syndrome itu emang gue parah sih, tai sih anjir. Gue kayak apa sih lu gini nih duit udah kan kelar udah. Jadi tuh berbicara duit serius Bang Dani. Gue kayak nggak ada enak raya sini datang mau apa gini gue beliin udah. Terus orangnya datang gue main HP gitu. Iya. Jadi kayak yang penting biar gak sepi doang kan. iya, Kalau jadi dia tinggal tidur. iya. Iya si anjing gue sering banget tinggal di Abangnya juga sama. Iya. Makanya kayak hal-hal gitu udahlah. Nggak. Tapi berarti sampai sekarang lo masih suka ada, tanpa lo sadari suka ada, tiba-tiba misalkan lo disanjung sama orang gitu, tiba-tiba lo langsung ninggalin. Ada Sampai sekarang gitu masih. dan pasti itu gue cerita ke si Desi. Oke. Terus dia yang kayak Oh iya, pada akhirnya ketika lo dapat momen itu lo cerita langsung. cerita, gue pasti cerita. Karena biar ada yang ngefilternya ya. Ya, karena kalau yang ngefilter kayak si Jaki, lu ini goblok nih gua gitu lah, gue bisa ngelawan. Kalau dia kan dia tahu ini gua lah. Itu tas itu. Gitu. Jadi tuh gua kayak sebenarnya kayak orang bilang di depan gua tuh gua bahaya tuh, gua belum bisa ngerem itu sebenarnya. Masa sampai sekarang lo belum bisa ngerem itu sih? Belum bisa gua. Kayak hal satu nih di kantor gua. Kayak gue tuh orang baru yang di luar circle dia, maksudnya itu sama lah, dia itu kerja kayak anak-anak semua gitu benar gitu.
cuma si orang satu bilang ya lu, terus kayak jarang yang cocok nongkrong sama si orang itu loh, sama si anak-anak ini loh. Nah kalau gue juga nanya kan kenapa gue bisa lama di sini, kita kerja oke gini gue udah jadi di dar gitu. Kayak iya gue kayak contoh kayak Krince gini si Ruca gini enggak anjir. Krince itu privilege-nya banyak banget. Ada si Padika, ada si Odeng, Ya. ada si Paul. Ya. Benar. Bukan cuma gua, cuma kan orang ininya kan gua aja. Nggak, tapi yang lebih seru sebenarnya kalau kita ngomongin experience ya, yang lebih seru adalah kalian tuh ngebinanya ini. Maksudnya tuh kalian tuh kayak ngejaga si keutuhannya ini loh. Maksudnya pada akhirnya lu bisa rame banget, bisa seru banget. Nah makanya kan gua bilang si Ekria itu privilege-nya gede banget. Dia megang komunitas gudang, dia megang komunitas WM, dia megang komunitas PAM. Itu udah pasti rame kalau dia. Gitu. Dengan kesengkean si bapak-bapak itu yang kayak gue free passnya minta buat anak-anak sekitar 20-25 lah. Itu udah gue yang ngurusin Bang Dani. Jadi kalau misal kayak gini lah, di Riders si Ekris itu ada anggur setengah krat. Kita udah dibayar, cuma ada Riders si anggur itu. Dia nggak mau main. Pernah ada satu momen setengah jam itu acara sampai anggur itu datang baru main. Sedangkan itu acara anak-anak. Cuma maksud gue emang kalau si Ekris bilang ya profesional iya. Cuma maksud gue main dulu aja lah, minum nanti. Cuma nggak mau. Tapi antara salah dan nggak salah sih menurut gue ya. Cuma maksud gue impact-nya kan itu ke band lain. Bener. Nah, cuma sebenarnya kalau kita ngomongin di luar dari Tangerang, itu tuh wajar gitu. Itu wajar. Terkadang kalau misalkan ada, ya itu memang udah tugasnya sih, udah bukan tugas sih, maksudnya kayak memang udah si sebetulnya apa sih, kewajibannya sih. Tapi kalau misalkan yang ngadain orang lain pun malah gue yang bakal bacot. Iya bener. Karena ini gue mikirnya ini homies, jadi kayak hal sepele tuh ya, tapi bagusnya juga sih anak-anak itu. Maksudnya buat juga si bapak-bapak itu buat Iya. si penyelenggara tuh Bener. nextnya tuh lebih, karena mau nggak mau ketika lu bikin acara pun juga lu harus seperti itu kan. Iya. Gitu. Nggak Karena mau ada lu minus di hal itu. Karena lu melakukan itu ketika lu diundang sebagai performing. Udah mandi belum nih? Performing gitu. Ya menurut gue tuh udah oke sih ya. di situ. Cuma kayak Jadi mandi tuh pada. cuma lu udah siap mau jemur lagi ya. Makanya gue Lomba. Makanya gue sekarang kayak dalam kalau kita ngobrolin setiap event gitu, gue nggak mau yang kayak 100% semua tuh ada di gue sih, mana nih. Gue jadi panitia aja gue bisa berantem sama orang si penonton aja, sedangkan itu tanggung jawab gue 100%. Gitu. Tapi bisa terlepas dari semua aktivitas yang lu punya gitu ya, yang lu punya. Gue tuh ngeliat tipikalnya tuh sangat diem banget, sangat kayak lu tuh rame gitu otak lu. Sebenarnya tuh lu nyaman gak sih ketika lu lagi nongkrong sama teman-teman lu, ketika lu lagi melakukan aktivitas, lu nyaman gak sih sebenarnya? Atau lu tetap ada gunjingan dalam diri lu? Gue tuh misalnya gini, misalnya gue nongkrong ya, terus ada orang yang kayak mau ngeplan, kepancing gue. Oh iya. Kayak gue ngechat lo Bang Dani, gue subuh nggak bisa tidur, gue pengen nyampein apa yang pengen gue sampein. Lu katanya mau buat podcast, kita bisa nggak podcast? Gue tuh setiap tidur tuh gue pasti mikirin kayak, oh gudang tuh nanti mau acara ini, nanti kedepannya gimana, itu gue pasti. Kalau nongkrong tuh gue nyaman, cuma jangan kayak ada suatu project yang mau dikerjain tuh gue pasti udah, kalau misalkan gini tuh gimana, kalau ini yang gue kerjain tuh bisa lebih oke kali ya gitu. Kalau gue kayak hal-hal gitu tuh gue masih ke distract aja. Cuma kalau nyaman mah nyaman banget, cuma kalau pikiran mah gue pasti ada yang gue pikirin lah di luar itu. Makanya kayak kan gue kerja Senin Kamis, malah sekarang gue kayak keluar itu gue harus tahu gue harus ngapain.
Ada aktivitas ada lah ya. aktivitas kayak gue kemarin nih kita meeting. Kenapa gue jadiin si Phil sama si SK itu jadi satu hari? Karena udah nggak bakal tentu gue besok itu Ya. bisa, mendingan sekalian aja Mendingan gue balik sekalian bareng hari ini malam. barengin aja gitu. Sengaja lu tuh udah tahu tuh nge-splitnya gimana nih. Betul. Gitu. Nge-split si obrolan ininya. Tapi dari semua obrolan kemarin yang ketemu Vilek dan SK itu nyampe semua. Nyampe semua. Nyampe semua. Ada Jaki lah. Kayak mau sekarang kayak bikinin gua acara dong gini. Ya gua harus konfirm anak-anak. Ya. Tapi kalau lu sendiri nih Jang, ketika misalkan Ruca lagi rongseng, lu tuh bakalan ngerespon apa? Gue bakal cari tahu dulu dia kenapanya. Oh iya. Soalnya kan dia kan suka tiba-tiba rongseng kan. Iya, makanya gue cari tahu dulu dia kenapanya dulu. Kayak kemarin ada satu kejadian kayak gua ngomel-ngomel di grupnya dia mah nggak nongol. Oh iya. Cuma ngesin Oh. gitu. Kayak dia nggak mau ikut-ikutan lah. Kayak terus juga yang gue baik lagi kayak sekarang kemauan anak-anak ada yang nge-DM Gudang pengen tour gue perjak ini gimana Jak lo koreksi lah Jaki Gue lempar lagi ke Mariadi nih anak-anak. Gue nanya Mariadi, Anak. ada gak nih Marana Gerang Isdet? Iya. jadi gitu sekarang Tangerang apa sih? Tangerang Isdet. Isdet. Tangerang Iya. Isdet, iya Gerang. Jadi akhirnya kata Jaki kayaknya nggak cocok, si Odeng juga bilang nggak cocok. Sebenarnya sih foto di tiga orang itu sih Odeng gue Jaki. Tapi gue tetap ngelempar, maksud gue ngeliat anak-anak yang lain nih, anak-anak Gerang ini ada yang bikin acara gak di Tangerang gitu. Iya, buat maksudnya- si band ini datang gitu. Iya, maksudnya lu pun juga nggak putus begitu aja ya. Enggak, Lu akan nyari informasi lain. nyari. Kalau dulu kan kalau gue mau ya anak-anak harus mau apa mau gue bang nanya. Lu mau gini, udah anak-anak tuh harus. Iya. Kayak kita nih mau kerja sama coffee shop gitu. Kita udah ada kerja sama Maroko juga masih coffee shop itu. Anak-anak mau gue start apa, ada budget sekian, mau di tanggal berapa itu udah bukan gue. Tapi yang gue salut adalah Memeo, kasus Memeo. Oh iya. Maksud gua Memeo kan kacau banget ya pada saat itu ya. Ah. Kacau banget. Pada akhirnya gua nggak tahu sih sebenarnya building Kita nih, gitu. building lu tuh gimana sampai akhirnya tuh bener-bener tuh semua tuh rapih gitu. Karena ketika mungkin gue juga bilang ke Meme untuk jaga hal yang gak gitu lagi kali ya. Dia bilang lu tesannya lu sama gue gitu. Ini di tugas di acara nih lu sama gue nih, tektokan nih. Jadi lu seradas gitu. Tapi bagusnya dia berani nyamperin untuk minta maaf sih. Nah itu Nah, itu. maksud gua nggak semua orang bisa begitu. Sebenarnya ada beberapa orang kecewa tuh yang gue bilangin udah dia pas kemarin begini. Jadi anak-anak kayak sedangkan memang lagi join di kita aja anak-anak kayak datang ke acara ini ya cuma jangan ngelakuin hal kayak kemarin ya norak atau gini-gini memang masih terima dibilang gitu. Karena mungkin dia melakukan itu juga. Ya out of control udah dan Iya. iya. Terus ketika after dia sadar gitu kayak oh iya, Iya aku gitu. salah nih, gitu. Dan maksudnya kita yang berteman lama pun juga tahu dan Memeo-nya kayak juga gimana enggak dia. kagak gak ngeyel. kagak ngeyel ya bener. Dan dia mengakui kesalahannya dia gitu. Dan lu pun juga masih menerima itu. Iya, dan kita kan pasti respect sama orang yang sadar diri. Bener-bener. Iya gitu sih. Mengakui kesalahan ya udah, ya kita Iya. kita juga plus minus kok gitu. Ya maksud gue tuh kenapa bisa kan kagak semua orang Jak atau Sa bisa menerima sisi buruk orang. Karena udah mungkin ya dia dari Teman lama ya. lama kali ya. Oh iya. Plus minusnya Terus udah tahu. juga kalau gue sih ya ngeliat meme begitu gue wajar, gue udah nggak kaget. Oh karena lu pernah ngeliat dia. Udah ya, Iya, kalau iya, yang iya. lain kan yang akhirnya kemarin dia mau dipukulin satu acara kan akhirnya gue lagi aja ya. Karena kan gue tanggung jawab dia dari si gudang loh. Iya karena gue juga Ya mungkin tahu. itu juga salah satu jadi warning buat ke yang lain Kayak ya. yang lain Iya, sih. bener-bener. Jadi sih dari kejadian itu gitu. Dan yang mungkin ya pastinya ya memang bukan tipe kalian emang begitu gitu. Iya, kemarin kayak ini aja deh, Kejeblos over aja, kejeblos. over ya. Kejeblos Tomat aja. aja dia. Iya. Useless tadinya. Gini, si sini gini. Adit hari ini nggak ada ya. Iya. Tapi pasti bilangnya ke istrinya dulu. Oh iya. Awas ya ini gitu. Itu aja seru banget sih bangsat. Tapi gue sih mau punya challenge Bang Dani buat si Apa tuh? Gudang. Gue pengen bikin acara tanpa gue. Oh iya.
Lu gimana caranya? Gue nggak ngebantu, jadi udah nih anak-anak aja yang jalanin. Ah. Gue mau tahu Aja lu kayak ngelepas. apa. Lu kayak belajar untuk meregenerasi ya? Betul. Gitu. Karena kayak Tapi yang lu pilih, Lele kalau ngomongin regenerasi, tadi yang lu udah- pilih siapa, Lek? maksudnya Yang bakalan lu pilih bakalan jadi si ketua misalkan gitu. itu udah terstruktur dari Afaf. Oh iya. Itu tuh gue udah nggak mau tanggung jawab apapun. Ketua Odeng, wakil Jaki, pengurus Memel, Oke. terus si penanggung jawab kemarin siapa ya, Jaki. Itu secara Gue sih nggak maunya, langsung tapi kan gitu itu kan udah yang gue build ya Bang Dani. Itu yang udah gue build jadi sebuah acara. Gue tuh maunya bikin acara dong tanggal segini, cuma lu cari sponsor sendiri, cari band sendiri, konsepnya mau gimana tuh gue pengen si Gudang sama si WM lah. Itu kan banyak tuh otaknya, tuh gue pengen entah di tahun ini apa tahun depan tuh gue pengen satu, gue nggak ada ikut campur, gue cuma jadi penonton aja, gue jadi si audiens. Ini kapan kira-kira Tahun terrealisasi? ini sih nggak mungkin. Berarti sih. pemilihan dulu dong. tahun depan Pemilihan belum dulu. belum di belum di secara secara ini mah belum. karena masih ada Karena di- masih di keputusannya tahun- itu tahun masih di ini. gue semua. Di tahun ini karena lagi ada Woi, kejuaraan. bosan di kota lah, please banget deh. Itu jalanin. nanti nih kita lagi ngumpulin makanya Jalan-jalan. makanya kan ini tahun ini dirancang dulu nih Hmm. sibukannya. Jalan Itu lagi. pasti Kalau ada. sekarang tuh gini Mbak Nani Gudang tuh udah ada yang pegang duitnya. Ah, bener serius. Kita tuh kalau misalkan ada kebutuhan apa, nih minta ke sini ya, transfer sini udah ada. Rokok nih. Rokok lu masih ada Dan? Habis. Udah ada. Juga. Hal gitu udah ada. Terus kayak kita butuh pitching sama orang nih. Udah ada gitu. Berarti ini Afaf sama enggak, tetap si Gudang ya. Di bawah naungan tetap di Gudang semua ya. Gudang semua. Gudang itu tapi Gudang sentralnya berarti ya. Gudang tuh Iya. tapi ngebawa si WM ini si anak-anak kecil ini. Nah, Iya, gue iya. tuh ngasih 2 challenge. Yang satu, WM gue kasih acara. Kalau plan gue sih yang terdekat ini si WM itu bakal bikin acara. Cuma gue orang belakangnya. Oke. Si Gudang ini tuh orang belakangnya full. Jadi WM Berarti maju. secara nggak langsung lu tetap ada. Tetap ada kalau tetap itu. ada, kan? Kalau ini nanti Gudang sama WM gue bikin misalkan jatuh Ava Vol 6. Gue mau nggak ada. Oke. Jadi maksud gue Maksudnya cuma nggak ada di dalam organisasi nggak aja, ada. kan? Tapi kalau lu Tapi gue backup- nggak ngebantu apa-apa, enggak gue nggak. Serius? Nggak mau gue. kagak ada nge-backup sama Nggak ada. sekali. Anjing. Paling kayak kalau misalkan Kasian lu, Sa. paling kalau gue butuh gini ya udah paling gue kontak bandnya, misalkan dia pengen guna siapa nih, udah ntar kabaran mainnya udah. Ya itu masih ngebantu. Enggak kan, tapi gue yang nggak, ayolah bantu Gudang lah gini Kecuali kayak misalnya gini, Sa, misalkan gua nih Ah. gitu. Sa, gua butuh stop kontak, Sa. Yaudah nih kontaknya. Gitu. Gue begitu, cuma gue ada Oh, iya. ada ke si orang tuh. iya. Tapi bagus sih. Tapi itu sih yang bakal gue sih. Buat gue Odeng powernya gede kok, si Jaki juga gede, banyak lah. Tapi yang lu pengen dari si Gudang ini sebenarnya apa sih ke depan? Lebih satu tuh lebih melek aja sih Bang Dani. Kayak hal-hal apa yang dilakuin, kita sebutnya IO ya, IO orang lah gitu, tanpa mengandalkan gue. Sedang kayak sekarang IO itu lagi tapin nama si rokok semua, kita tuh masih yang begini aja gitu. Kalau nggak gue tuh sebenarnya tuh gue pengen ada bahasa yang kayak satu lagi ada signatur tuh rame, coba dong sentil gitu aja, nggak ada sampai sekarang. Dia tuh kayak orang-orang itu tuh kayak gue nggak ngerti dia pengen bersuara cuma ada keterbatasan atau Emang nggak tahu emang awasannya. nggak tahu wawasannya gitu. Tapi gua mau nanya deh. Lu sebagai penyelenggara acara ya? Bukan penyelenggara ya, disebut apa ya? Pelaku acara. Pelaku. Pelaku acara ketika lu misalkan nih, lu pengen talent nih. Misalkan bandnya Jaki lah, si Stress. Terus karena lu ada kedekatan sama si Jakinya, dan lu ngajak si band Jaki, tiba-tiba band Jaki tuh udah punya manajemen gitu, yang dimana tuh udah punya harga. Lu akan bete nggak ketika dia melontarkan harga? Enggak. Lu akan merespon? Tapi nggak gini, tergantung sih. Tergantung. Ribet apa enggak tuh manajemen?
Enggak gitu. Oh enggak. Gue pengen gue bakal kalau gue punya sponsor si rokok gue bakal tahu diri. Oke. Kalau ini buat acara gue homies nggak ada sponsor apapun, kalau gue dia masih nggak harga segitu gue bakalan tai lah. Oke. Tetap Gitu. tetap itu ya. Apalagi kalau ada orang yang pernah campur tangan sama ngebantu si band itu. Gitu. Tapi jangan marah ketika si band itu minta pertolongan sama gue ngasih mahal. Ya, benar. Itu. Karena lu memperlakukan itu ke gua. Iya, Gitu. sedangkan gue kan ngerti lah. Benar. Iya. Paham gak paham maksudnya? Cuma gue nggak pernah bete, lu punya manajemen udah oke, udah. Cuma jangan gue nego lu. Gue tuh pernah nego band tuh sampai sekarang gue nggak dapat dengan adanya di manajemen. Oh gue bisa ngertiin. Cuma kalau lu kayak, saya gue pengen bikin artwork buat album gitu. Gue kasih harga dia nego, nggak fair dong. Oke, benar. Jadi gue mau. Ya, setuju. Karena maksud gua kalau emang lu mau ngebangun itu, ya udah bangun sekalian aja gitu. Udah nggak ada lagi kayak ketika oh lu siapa ini bikin karena apa gitu. Jadi kalau emang mau kita mau garapnya profesional ya profesional aja. Iya betul. Gitu. Makanya kayak sebenarnya gue mengundang band-band kemarin si Afaf itu menurut gue profesional sih Bang Dani. Gue transparan, gue dapat sekian, gue bisa bayar di hari apa, gue transparan. Gitu loh. Dengan adanya tentatif si band, Bang kalau acara rame ini dari tiketing lu gue bayar ya, tapi kalau acara dari tiketing nggak tembus gue maaf gue nggak bisa bayar. Itu tuh gue omongin, gue tuh begitu. Maksud gue kayak Jak, tolong dong band kontak band ini Jak, dia ngebuka, gue ngerti lah buat corporate gue harga segini, ya coba bisa nggak segini, kalau nggak bisa ya udah kan, gue kan bilang gitu ya, kalau nggak bisa ya udah, karena emang gue juga si Ekrin saya pun kan gue yang megang Ekrin saya, ada acara kayak rokok itu gue pasti minta harga besar. Cuma kalau misalnya dia nego, gue mau tahu ini tuh apa nih, lu tuh sistemnya gimana, konsepnya seperti apa gitu. Karena kan kalau gue kemarin si Afaf sebenarnya gue tuh bisa dibilang sayang juga, karena gue adanya rokok itu sebenarnya sayang banget sih Afaf tuh jadi luntur gitu. Karena emang si rokok itu cuma mengasih gue budget cuma kayak menjalankan itu acara 2 hari doang, dalam 2 hari aja, produksi aja. Kebutuhan 2 hari. Kalau buat plus gue dapat duit mah nggak ada sama sekali aja. Malah gue masih deg-degan tiket kayak yang datang rame apa enggak gitu. Tapi kalau nggak untung gitu gimana selalu bikin aja? Nggak pernah. Yang penting nggak minus aja. Oh, oke. Gue kalau kita bikin acara nggak dapat uang lebih sih sering. Cuma kalau yang kayak nombok tuh gue alhamdulillah nggak pernah. Sampai pernah kita acara hujan ya, Afaf 4 itu masih plus. Iya tuh tahu kan hitung-hitungannya sama Mah gue Jos, juga iya ya kan? kan, hitung-hitungannya sama gue juga. Kayak kemarin acara Afaf itu sebenarnya 2000 berapa ya? itu lama 22 ya? 4 itu terakhir Wah. 2000 sebelum Covid. Sebelum Covid Emang iya? Ini mana nih? Afaf itu kemarin nggak tembus sama sekali sebenarnya. Jejak ya. Operasional 2 hari gede. Bayar band gini-gini. Ada salah satu orang datang mengasih kita duit, terusin lanjutin lah acara ini. Bener gak Jak? Oh iya, Demi Allah, serius? gue ketolong itu. Anjing keren banget bangsat. Serius Bang Dani, demi Allah. Cuma nggak bisa gue sebut. Dia ngasih, tak terusin. Hamba Allah lah ya. Iya. Hamba Allah Gue nih. ketemu orang itu gue nyeker Bang Dani, udah pusing gue. Udah nggak Jak? Langsung gue kasih anak-anak nih, masukin duit. Berarti balik lagi nih. Karena ini udah tinggal 1 bar. Nah, Planning lu si gudang. yang satu itu gue mau. Visi misi lu apa sih? Satu gue si gudang tuh pengen memiliki banyak band lah di dalamnya, band-band keren gitu. Menaungi ya. Gue lebih pengen. Tapi lu emang kagak berat kalau menaungi gitu sih. Enggak juga sih. Gue malah mau kayak si band nih, dan gue juga maunya sih si band Tangerang aja ya. Kayak lo mau bikin apa dari gudang tuh gue bakal ayo aja. Tapi kalau Lesterval masuk di gudang, gue nggak mau ada Jaki. Tai, nggak apa-apa bilang dia 7 bulan nggak ada apa-apa ke gue. Bilang Iya, tuh Lesterval pasti ribet dia. pengen bikin video klip ini.
sampai sekarang anjing nggak jadi Pal bego lu tolol. sa Enggak, tapi bikin gua- artworknya nih kayak gini. Tapi kalau Sampai ini gue sekarang nggak tahu nggak nih, jadi. ini keadaan ini masih relate apa enggak nih sama otak nih gue nih. Keinginan gue tuh pengen bikin kayak kompilasi gitu gue. Oh iya. Masih relevan gak sih? Sebenarnya kalau bilang Kayak Kalau kompilasi. Iya tadi ya kalau kita Gudang ngomongin- mau iya. kayak gimana tuh banyak banget tadi. Iya, Jadi nggak maksudnya- bisa dari gue dong. Iya kayak kalau gue tuh kayak oh si Gudang nih ya dibilang naungan atau enggaknya nanti mah gue nggak tahu nih, cuman yang udah kita pernah angkut dan misalkan itu jadi naungan si Gudang gitu atau acara-acara yang pernah masuk di Gudang gitu band-band ini terus bikin kayak kompilasian gitu Iya. tuh dalam bentuk CD kayak atau kaset kayak gue itu masih relate gak sih? Gue sih Lu bilang gini, coba lihat chat lu sama Bang Dani. Iya dia bilang Kayak, gitu. bilang itu gue ya aduh itu keren guys itu kayak Dia bilang gitu. gue masih otak gue berarti nggak tahu beda dan kita dia Coba gitu gue sih. bilangnya, tar dulu lah. gue ngechat dia malam-malam anjing jam 3:30. Kan sebenarnya juga bisa bilangnya nggak usah diantar dulu lah ya, bisa kita yang ngajarin ya sih. Iya gak sih. Terus selain itu apa lagi, Sok? Yang tadi acara tanpa gua, terus kayak gue pengennya tuh si gudang ini lebih luas lah tanpa nggak ngandelin gua aja lah. Satu itu. Terus satu lagi, tapi goal saya gue buat kedepannya tuh gue pengen bagaimana gue pengen bikin acara tuh dari sore udah rame Bang Dani, karena sampai sekarang tuh gue belum bisa bikin seperti itu. Berarti Soalnya kalau itu udah deng gitu. Tapi kayak event-event kayak kemarin pun yang gue lihat, contoh temen gue bikin yang kemarin di Balai Kota, dia memanggil band yang lagi hype itu sore pun masih sepi. oh iya. Gue tuh pengen kita balik ke zaman kota gor kota bumi loh. Iya. Sore tuh udah pada datang minum ciu gitu-gitu. Kan kalau sekarang kan otomatis orang datang abis isa kan. Bener, tapi kan karena mungkin ini juga maksudnya setelah pandemi itu kan orang itu kan jadi aktivitas itu jadi pada berubah semua. Iya, makanya pokoknya tujuan gue untuk gue baru tadi siang lah chattingan sama Mari. Tujuan gue tuh itu, gue pengen bikin acara kayak nih gue sama Phil Hack tuh tujuan gue tuh gimana ya bikin dari sore tuh bisa rame. Coba gue sadar diri kayaknya belum bisa lah kayak itu sih. Soalnya gue kayak ngebaca ini juga sih, ngebaca beberapa acara belakangan ini, karena mungkin di era sekarang yang kayak kita orang nih udah punya banyak aktivitas, jadi kayaknya udah mulai lelah gitu dari Senin sampai Jumat ini kayak Tapi gitu. kalau kita jangan berbicara festival ya, festival mah Ya, udah masih rame. Ini kalau gigi gitu soalnya jarang ya sekarang terus rame dari sore. Berarti tuh lo harus cari jarang. formulanya Ini gue lagi nyari makanya. Iya. Itu PR gue. kayak striptease ya. Ini cakep sih. Penari Gua India gua sih. gua gua tuh kayak mikir apa sih gue taruh sore ya. Tapi kayaknya si audiens tuh nggak penting si siapa yang main gak sih? Ada Iya, musik bener, juga dia tuh step coy. bener setuju gua. Iya. Kayak gitu. Sama ini juga sih. Gua nggak tahu juga. Karena mungkin dulu gua kalau misalkan ke acara tuh lebih seneng sosialisasinya. Mm-mm. Jadi gua bakalan bertahan tuh dari sore sampai malam karena si sosialisasi itu. Kalau acara gratis mah gue pede gitu. Kalau Iyalah, kalau acara yang gratis tiketing gitu. Dan makanya gue tuh pas Tapi lu setuju dengan gratis atau tiketnya? Tergantung dulu Tergantung arahnya dulu. acaranya gimana Acaranya. dulu. Enggak, kalau lu sendiri si Gudang. Kalau ini lu balik lagi nih kalau lu untuk Buat kalau ngebenahin. ngomongin goals tadi adalah tiketing. Ya, tiket sih. Kalau tadi ngomongin visi misi dan ke depan buat kita berkembang ya dan saling support. Karena kan satu sama kita lain. menyuguhkan si band juga. Hmm. Kalau si bandnya gratis, gue dapat tempat gratis, gue gak bakalan gratisin juga tiket Oke. gitu. Karena kan gue tuh harus menjamu band yang gue undang lah. Ya, benar. Karena lu juga kan ada produksi-produksi lainnya kan. Betul. Kita loading aja yang minum anggurnya banyak mana nih. Belum lagi rokok. Ah, Kasih minum anggur rokoknya Buset. aja sampai habis nih. Tuh untungan gue bakar lah. Agak berhenti. Iya. Dari Kalau tadi. kita udah bungkus nih habis nih 2 bungkus. Udah yuk kita ke dalam makan. Sehari ya. udah 2 kalau gitu. Udah dah. Jadi sebenarnya gue bikin ini tuh ini tau Sa. Apa? Dulu tuh gue pernah bikin kayak gini juga Sama Odeng. Iya. Tapi di gua juga mobil. pernah. Masih zamannya Anchor ya. Seruput serendang. Apa nih? Sergedebu. Sergedebu. Iya, sergedebu. Suruh puteran. Sergedebu. Jadilah kurang Baju lebih. gue basah nih. nggak Tapi yang boleh. pertama Ari ya, yang
upload gua mah kedua aja. Malah hari belum anjing. Oh ya udah gua dulu. Ini dulu berarti. Besok upload. Ya udah lah, besok langsung upload. Jadi lah, kalau gitu gua mau makan dulu di rumahnya Rutsa. Dadah. Ya, dadah. Jangan lupa Bye. coli.